Shalom. Perkenalkan, saya Yeni. Saya Yuni. Saya Yola. Saya Timotius. Kami akan menjelaskan tentang hasil kelompok kami yang bertemakan Advent. Secara etimologi, Advent berasal dari kata Adventus dengan bahasa Latinnya advenir, yang berarti kedatangan. Maka dapat diartikan Advent sebagai masa menantikan kedatangan siapa? Kedatangan Dia yang dinantikan oleh semesta alam. Ialah Sang Juru Selamat, Sang Raja Damai, Tuhan dan Raja semesta alam. Bagi kita umat Katolik pasti sudah mengetahui masa Advent dan apa maknanya, di mana yang dilaksanakan pada akhir November atau awal Desember, di mana setiap tanggal 30 Desember atau minggu-minggu yang mendekati tanggal tersebut, disitulah dilakukan Advent dan diakhiri pada malam Natal tanggal 24 Desember. Mengapa kita menantikan kedatangan Yesus? Perjanjian Baru menyatakan Yesus sebagai Mesias bangsa Yahudi. Meskipun Yesus bukanlah Mesias yang diharapkan oleh kebanyakan orang Yahudi pada saat itu, namun sebab bangsa Yahudi saat itu menantikan Mesias yang dapat mengusir bangsa Romawi yang akan menjajah mereka. Melainkan, ia mewartakan kerajaan surga bagi bangsa Yahudi dan bangsa non-Yahudi. Kitab suci mengajarkan kita untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Pada masa Advent, persiapan diri yang dimaksud adalah berjaga-jaga, karena memang inilah yang diperintahkan oleh Kristus untuk menyambut kedatangannya. Sedangkan berjaga-jaga dimaksudkan untuk mengarahkan pandangan kita kepada hal-hal surgawi saja, dan bahkan bukan kepada hal-hal duniawi, seperti pesta pora dan dosa, seperti yang dilakukan orang banyak pada masa zaman Nabi Nuh. Bisa dibilang bahwa masa Advent merupakan peringatan akan masa persiapan menyambut kelahiran Kristus dalam kedatangannya yang pertama, dan penegasan masa penantian akan kedatangan Kristus yang kedua. Buatan Corona Advent, yang lingkaran melambangkan cinta Tuhan yang tidak berkesudahan, yang sempurna dan penuh. Selain itu, juga melambangkan penantian penuh harapan akan keselamatan dan kebahagiaan dari manusia. Mengingatkan umat manusia bahwa kita dipanggil menuju kepenuhan hidup di dalam Tuhan. Inilah panggilan kita juga, menjadi sempurna seperti Bapa di surga. Daun cemara warna hijau, artinya lambang harapan umat manusia akan keselamatan dari Tuhan. Lambang perjuangan yang akan berhasil seperti daun-daun hijau yang tumbuh pada tangkai pohon. Pada masa gersang, masa kering, akan berganti menjadi masa penuh harapan. Tunas-tunas hidup yang baru, jangan menyerah, jangan putus asa. Yang ketiga, pita ungu. Pita ungu melambangkan pertobatan, lambang pembersihan jiwa, dan juga ragam menyongsong Tuhan yang akan datang lahir di palungan hati kita, sekaligus menyambut kerahiman dan belas kasih Tuhan. Karena itu, makna kedua dari warna ungu adalah lambang kerahiman Tuhan kepada umatnya. 4 lilin, melambangkan 4 minggu pada masa Advent. Setiap hari Minggu dinyalakan sebatang lilin, makin hari makin terang benderang, makin hari makin dekat kedatangan Tuhan, yaitu terang dunia. 3 lilin berwarna ungu dan 1 lilin berwarna pink. Lilin pertama warna ungu. Lilin nubuat para nabi, kedatangan Mesias yang telah direncanakan Allah dan telah diramalkan oleh para nabi, lambang kerinduan umat. Lilin kedua berwarna ungu atau lilin Bethlehem, yang mengartikan awal pengharapan seluruh rencana keselamatan dari Allah, tempat kelahiran penebus dan janji Tuhan akan terpenuhi. Lilin ketiga adalah pink, lilin gembala. Tuhan datang membawa sukacita bagi mereka yang miskin dan terpinggirkan. Tuhan sebagai gembala umatnya, lilin sukacita penantian yang kita dekat. Hari Minggu Advent ketiga disebut juga hari Minggu Gaudete. Lilin keempat berwarna ungu, yaitu lilin malaikat. Padang gelap di Efrata berubah bermandikan cahaya. Gelap redup menjadi terang benderang. Cahaya ungu akan berganti terang, sinar sukacita bagi keluarga kudus dan para gembala. Yang perlu kita perhatikan dalam masa Advent ada 4. Yang pertama, bertobat. Kita mengisi masa Advent dengan bertobat. Salah satu perwujudannya ialah kita berusaha di masa ini untuk merayakan sakramen tobat. Tiada Advent tanpa pertobatan, tiada Natal tanpa sakramen tobat. Yang kedua, berdoa. Kita akan meningkatkan hidup doa kita. Berdoa lebih banyak, sedapat mungkin merayakan Ekaristi di setiap hari misa, membaca kitab suci, dan membuka buku rohani yang berguna bagi hidup kita. 3. Beramal dan berderma. Sedapat mungkin kita membuat 1 atau 2 tindakan amal, belas kasih, derma. Kita juga bisa membuat kurban, pekerjaan, pertolongan bagi orang lain tanpa diminta, juga tanpa kita memberitahu untuk menolong orang lain. Termasuk di sini juga kita mengambil bagian dalam kegiatan Advent atau Natal paroki, seperti kor, drama, kebersihan, kunjungan amal, kerja bakti, dan membersihkan gereja.
Selanjutnya, tidak merayakan Natal sebelum masa pertobatan kita selesai. Artinya, kita menyelenggarakan perayaan Natal pada tanggal 25 Desember atau sesudahnya, sampai dengan penutupan masa Natal, yaitu pada pesta pembaptisan Tuhan. Kita tidak menjadikan masa Advent seolah-olah sudah masa Natal. Karena itu, kita belum menyalakan pohon Natal dan menyanyikan lagu-lagu Natal sebelum hari Natal. Kita menggunakan lingkaran Advent dan lagu-lagu Advent sebelum tibanya hari Natal. Dan yang terakhir, menyiapkan korona Advent di rumah serta gua atau kandang Natal. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Dadah.